Setiap orang punya cerita. Ada yang dimulai dari keberuntungan, ada yang dimulai dari kenyamanan, dan ada pula yang harus memulai dari titik nol. Ini adalah kisah tentang jatuh, kehilangan, dan bagaimana seseorang belajar bangkit ketika dunia seolah tidak memberi harapan lagi. Bangkit dari titik nol. Kisah nyata kehidupan, kehilangan, semuanya. Roni pernah berada di atas pekerjaan tetap, gaji cukup, dan rencana-rencana masa depan yang terlihat jelas. Namun hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Suatu ketika, notifikasi email masuk. Roni pun membukanya. Dengan wajahnya yang berubah pucat, isi email tersebut dengan berat hati, perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan. Anda termasuk dalam daftar. Lalu dalam satu malam, segalanya berubah. Gaji hilang, rencana hancur, dan untuk pertama kalinya, Roni merasa kosong. Rumah kontrakan. Roni duduk di rumah kontrakannya yang kecil, dengan dinding yang kusam, serta kipas angin yang berdecit. Ia pun membuka dompetnya, namun hanya terdapat beberapa lembar saja. Saat uang mulai menipis, Roni mulai menghitung hari. Bukan untuk hidup, tetapi untuk bertahan. Kadang ia tidur lebih awal, hanya untuk menghindari rasa lapar. Telepon dari ibu. HP-nya bergetar. Terdapat nama ibu. Roni tersenyum tipis, mencoba terlihat kuat. Ibunya berkata dengan nada lembut kepada Roni, "Bagaimana kerjaannya, nak?" Roni menjawab dengan suara bergetar, tetapi ditahan. "Baik, Bu." "Roni, masih kuat kok." Terkadang, kebohongan yang paling menyakitkan adalah kebohongan untuk menenangkan orang yang kita sayangi. Titik nol, hujan, dan keputusasaan. Roni berjalan sendirian di pinggir jalan. Saat hujan, ia sambil memeluk tas kecil, satu-satunya barang berharganya. Pada titik tertentu, Roni berhenti berusaha terlihat kuat. Hujan malam itu seperti ikut menertawakan hidupnya. Ia tidak memiliki tujuan, ia pun tidak punya jawaban. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa aku gagal?" Titik nol. Sebenarnya, Roni duduk di bawah atap halte kecil, disertai cahaya lampu jalan yang memantul di genangan air. Ia sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pertemuan yang mengubah hidup. Pertemuan dengan Pak Bagas. Seorang pria tua bernama Pak Bagas datang membawa payung sambil menatap Roni dengan mata yang lembut. Pak Bagas berkata kepada Roni, "Nak, kalau terus duduk di sana, kamu bakal sakit." Roni menjawab, "Saya tidak apa-apa, Pak." Pak Bagas kembali berkata kepada Roni, "Semua orang yang bilang tidak apa-apa, biasanya
sedang tidak baik-baik saja. Pak Bagas memberikan roti hangat dan minum kepada Roni. Terkadang orang asing yang datang tanpa kita duga bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun kembali hidup kita. Pak Bagas memberi nasihat. Pak Bagas dan Roni duduk bersama di warung kecil. Kata Pak Bagas, "Dengar nak, hidup itu bukan soal apa yang hilang, tetapi apa yang masih bisa kamu bangun." Semua orang besar dimulai dari titik nol. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Kata-kata itu serasa menampar Roni lebih keras dari kenyataan manapun. Memulai kembali. Roni mencoba bangkit. Roni belajar skill baru dari lewat HP layar retak. Ia mencari pekerjaan ke banyak tempat, menolak menyerah meski sering ditolak. Bangkit bukan soal hasil. Bangkit adalah soal keberanian memulai setiap hari, meski gagal berkali-kali. Berjualan kecil-kecilan. Roni memulai usaha kecil berjualan kopi keliling dengan sepeda tua. Debgan senyum yang kaku, tetapi ada tekad di matanya. Tidak semua jalan menuju kesuksesan terlihat megah. Kadang justru dimulai dari langkah sederhana yang terlihat sepele. Keajaiban kecil. Pembeli setia. Pembeli setia. Banyak orang yang menyukai kopi Roni. Ia pun hafal nama pelanggan. Namun, ia tetap sopan dan rendah hati. Hidup perlahan berpihak kepada orang yang tidak menyerah. Roni mendapat kesempatan besar. Seorang pemilik kafe mengajak Roni bekerja. Mendengar hal itu, Roni merasa terharu. Pemilik kafe berkata kepadanya, "Kopimu punya rasa, seperti dibuat dari hati. Mau kerja sama dengan saya?" Roni kembali menelepon ibu. Roni duduk di teras kafe barunya yang disertai sunset indah di belakangnya dengan suara bergetar bahagia. Di saat menelepon ibunya, "Bu, sekarang Arga baik, sangat baik." Bangkit dari titik nol bukan tentang menjadi hebat di mata dunia, tetapi tentang memenangkan pertempuran dalam diri. Ketika suara kecil berkata, "Aku tidak bisa." Roni membuktikan bahwa selama kita masih bernafas, selama kita masih mau mencoba, titik nol bukan akhir. Titik nol adalah awal dari segalanya. Jangan menyerah, kisah kamu belum selesai. Kembali bertemu Pak Bagas. Roni mencari sosok yang pernah membantunya. Suatu malam, suasana kafe yang sudah tutup. Roni duduk sendirian sambil menatap hujan yang turun pelan, seperti malam ketika hidupnya jatuh. Ia menggenggam gelas kopi panas. Dalam perjalanan hidup, ada orang-orang yang datang sebentar, tetapi mengubah segalanya. Bagi Roni, orang itu adalah Pak Bagas.
Roni berdiri memakai jaket, lalu berjalan cepat ke arah halte. Tempat ia pertama kali bertemu Pak Bagas. Halte yang sunyi. Halte terlihat sama seperti dulu. Sepi, lampu jalan berkedip, dan suara hujan yang menenangkan. Tetapi Pak Bagas tidak ada. Roni menunggu 1 jam, 2 jam, hingga ia sadar bahwa beberapa orang hanya hadir sekali untuk memberikan cahaya di saat gelap. Sambil tersenyum kecil, menatap bangku tempat ia dulu menangis, ia pun meletakkan secangkir kopi hangat di saat dengan suaranya yang pelan sambil berucap, "Terima kasih Pak, saya sudah bangkit sekarang." Harapan baru membuka halaman baru. Beberapa bulan kemudian, kafe tempat Roni bekerja semakin ramai. Pemilik kafe pun mendekat sambil tersenyum. Pemilik kafe berkata kepadanya, "Ron, saya ada rencana membuka cabang baru. Saya mau kamu yang pegang." Roni akhirnya terkejut. Matanya berkaca-kaca. Roni menjawab, "Saya? Pak, apakah saya benar-benar mampu?" Pemilik kafe kembali berkata kepada Roni, "Kamu sudah membuktikannya. Roni, kamu bukan lagi orang yang saya temui. Pertama kali, kamu tumbuh dan kamu pantas diberi kepercayaan. Kepercayaan adalah hadiah terbesar bagi mereka yang tidak menyerah." Roni mengajak ibu ke kafe. Ibunya Roni pun datang dari jauh dengan bus kecil. Roni menyambutnya dengan pelukan hangat. Ibunya sambil tersenyum haru berucap, "Anak ibu sekarang terlihat bahagia." Roni menunjukkan kafe yang dipercayakan kepadanya. Ibu pun memandangi ruangan itu dengan air mata mengalir. Ibunya berkata, "Ini semua berkat kerja keras kamu, Nak." Dengan suara bergetar, Roni menjawab, "Tidak, Bu, ini semua berkat doa Ibu dan orang-orang baik yang Allah kirimkan." Saat Roni hampir menyerah, kadang kita tidak sadar kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada fisik atau uang, tetapi pada doa dan cinta orang yang tulus. Roni di depan kafe barunya. Di depan kafe barunya Roni memberi nama kafenya dari titik nol, sebuah pengingat bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus. Kadang kita harus benar-benar jatuh agar kita belajar berdiri dengan cara yang lebih kuat. Jika kamu yang sedang menonton ini merasa hidupmu berat, jika kamu sedang di titik nol, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku pernah ada di tempat itu. Aku pernah kehilangan semuanya. Tetapi selama kamu masih mau mencoba, selama kamu masih mau melangkah, walaupun pelan, kamu pasti akan menemukan jalan. Jangan menyerah, karena titik nol bukan akhir. Titik nol adalah awal dari semua cerita besar. Jangan berhenti hanya karena kamu jatuh. Berhenti jika kamu sudah sampai. Makna dari cerita ini, titik nol bukan kekalahan. Itu hanya tempat kita memulai kembali.
Dengan versi diri yang lebih kuat, kebaikan kecil dapat menyelamatkan hidup seseorang. Seperti Pak Bagas yang hanya memberi roti, tetapi memberi kembali harapan. Pertolongan Tuhan sering datang melalui orang-orang yang tidak kita duga. Bangkit bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang keberanian untuk terus berjalan walau dunia memaksa kita berhenti. Kesuksesan lahir dari kegagalan yang diterima dengan kerendahan hati. Jangan pernah menyepelekan doa seorang ibu. Dalam cerita Roni, doa ibunya menjadi kekuatan yang tidak terlihat saat kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melangkah. Hidup perlahan membuka jalan. Bila kisah ini menyentuhmu, bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang. Mungkin dia butuh cerita untuk bertahan. Terima kasih buat Minman yang sudah menonton video ceritanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.